Halo sahabat Jul Storyline. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Higanjima Escape from the Empire Island. Film ini diadaptasi dari komik dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2009. Higanjima adalah salah satu pulau yang berada di Jepang. Namun, pulau ini ternyata tak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga dihuni oleh vampir. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Film diawali dengan penampakan seorang remaja yang bernama Akira. Saat itu dia sedang dikejar oleh sekumpulan siswa lain. Di tempat lain, kita juga diperlihatkan beberapa siswa yang diketahui sebagai sahabat Akira. Mereka adalah Pon, Yuki, Nishiyama, Ken, dan Kato. Setelah itu, Akira pun akhirnya diselamatkan oleh wanita yang bernama Rei. Lalu Rei menunjukkan sebuah kartu kepada Akira, di mana kartu tersebut merupakan kartu milik kakak lelaki Akira yang bernama Atsushi, yang sudah hilang sejak 2 tahun silam. 2 tahun yang lalu, Atsushi dan kekasihnya mengunjungi sebuah pulau yang bernama Higanjima. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali lagi. Rei kemudian meyakinkan Akira bahwa kakaknya pasti masih hidup di pulau tersebut. Hal itu tentu membuat Akira ingin bertemu dengan kakaknya. Pada akhirnya, Akira dan teman-temannya pun memutuskan untuk ikut dengan Rei dan pergi ke Pulau Higanjima untuk menyelamatkan Atsushi dan membawanya pulang. Sesampainya di Pulau Higanjima, mereka langsung turun dan menjelajahi sekitar pulau. Tapi karena sudah malam, mereka akhirnya pergi ke tempat yang terdapat banyak rumah warga. Satu persatu rumah mulai menyala dan akhirnya keluarlah seorang nenek dari salah satu rumah di sana. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa nenek tersebut adalah seorang vampir. Kemudian, segerombolan vampir pun keluar dari seluruh rumah yang ada di sana. Dalam keadaan terkepung, mereka baru menyadari bahwa Rei sudah tidak ada di antara mereka. Rei sudah mengkhianati mereka dan kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Kembali kepada Akira dan teman-temannya, mereka pun akhirnya terbangun dengan keadaan telah disekap di dalam sebuah penjara. Di tempat lain terlihat Rei sudah bersama Miyabi. Di sana Miyabi memperingati Rei untuk tidak mengkhianatinya. Pada akhirnya Miyabi pun menghisap darah Rei, namun tidak sampai mengubahnya menjadi vampir. Scan berganti dengan memperlihatkan Akira dan teman-temannya di dalam penjara. Satu persatu dari mereka akan dijadikan tumbal oleh para vampir. Ken lalu mengorbankan dirinya untuk menjadi orang pertama yang akan dijadikan tumbal. Saat dibawa pergi, Ken dengan sengaja membuat kunci penjara yang ada di salah satu vampir pun terjatuh. Ia pun memberi isyarat kepada Akira agar mengambil kunci tersebut dan bisa pergi dari penjara. Setelah itu, Akira dan teman-temannya pun akhirnya bebas dari penjara. Saat dalam pelarian, mereka melihat Ken yang disekap di bawah tanah dan bersiap untuk dibunuh. Hal itu membuat Akira dan Yuki berniat untuk menolongnya. Kemudian Pon, Nishiyama, dan Kato pun akhirnya memilih untuk pergi menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Sementara Akira dan Yuki akan pergi menyelamatkan Ken yang akan dijadikan tumbal. Akira dan Yuki pun bertarung dengan vampir penjaga untuk menyelamatkan Ken. Setelah berhasil mengalahkan vampir penjaga, Akira akhirnya mampu menyelamatkan Ken dan tawanan lainnya keluar dari tempat itu. Pengawal Miyabi pun melaporkan bahwa ada tawanan yang kabur dari tahanan kepada Miyabi.
Miyabi tidak marah sama sekali. Ia merasa tertarik akan kejadian itu. Cerita berlanjut ke Akira yang hampir saja terkena jebakan yang berada di dalam hutan. Namun beruntung ada seseorang yang menyelamatkannya. Akira terkejut, ternyata orang yang menyelamatkannya adalah Atsushi, yang tidak lain adalah kakak dari Akira. Akira pun langsung memeluk Atsushi, namun terlihat bahwa sikap Atsushi terlihat dingin kepada Akira. Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan yang lain untuk segera keluar dari hutan. Keesokan harinya, Akira dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Nishiyama dan Kato. Namun, ia tak melihat keberadaan Pon. Di sana, Nishiyama dan Kato pun akhirnya menjelaskan bahwa Pon memilih untuk berpisah dari mereka. Di tempat lainnya terlihat Pon sedang tersesat, namun karena kurang beruntung, Pon akhirnya diburu oleh pengawal Miyabi dan berubah menjadi vampir. Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan teman-temannya untuk beristirahat di sebuah markas. Di sana terdapat banyak sekali senjata peninggalan tentara Jepang dahulu, namun sudah tidak terpakai lagi. Keesokan harinya, Pon pun datang ke markas tempat Akira dan teman-temannya berada. Di sana ia menyerang Akira dan teman-temannya. Akira menangis dan tidak tega menyerang Pon, walaupun nyawanya sendiri saat itu sedang dalam bahaya. Kemudian, Atsushi datang di saat yang tepat. Ia pun langsung menyelamatkan Akira. Tiba-tiba, segerombolan vampir pun datang dari berbagai penjuru. Bentrok pun akhirnya terjadi. Akira yang sedang diserang Pon sangat tidak tega menyakiti Pon. Namun, Pon terus menyerang Akira tanpa henti. Melihat hal itu, Atsushi dengan terpaksa langsung menusuk Pon dan seketika menewaskannya. Atsushi dan yang lain tampak sangat kewalahan karena melawan vampir yang sangat banyak. Miyabi yang melihat kejadian itu sempat menawarkan kepada Atsushi untuk bergabung dengannya. Namun, Atsushi langsung menolaknya. Saat Akira dan teman-temannya mencoba kabur, pengawal Miyabi pun langsung menangkap Yuki dan membawanya terbang. Setelah kabur, Akira sangat marah kepada Atsushi yang telah membiarkan Yuki dibawa kabur tanpa melakukan apapun. Atsushi pun mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Yuki. Namun, Akira dan teman-temannya harus selamat terlebih dahulu. Malam harinya, Atsushi menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan kekasihnya. Dahulu, Higanjima adalah pulau biasa yang ditempati dengan aman dan damai. Sampai pada akhirnya, Atsushi memasuki sebuah tempat terlarang dan dengan tidak sengaja membebaskan Miyabi yang sudah terkurung di sana selama ribuan tahun. Setelah bebas, Miyabi pun langsung menghisap darah kekasih Atsushi hingga tewas. Hal itulah yang menjadi awal mula kehancuran Higanjima. Di mana setelah kebebasannya itu, Miyabi langsung membalas dendam kepada para penduduk. Alasan sebenarnya dari Atsushi yang masih tinggal di Pulau Higanjima adalah ingin membalas kematian kekasihnya dengan cara membunuh Miyabi. Keesokan harinya, Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan teman-temannya untuk pergi ke perkampungan di mana masih banyak manusia. Kampung itu dipimpin oleh seseorang yang bertubuh besar. Semua orang di sana memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menumpas vampir dan membunuh Miyabi. Di sana, Akira berlatih untuk menjadi seorang petarung pedang. Setelah beberapa lama, Atsushi pun pergi menghadapi Miyabi sendirian karena ia tak ingin membahayakan siapapun. Di tengah jalan, Atsushi dihadang oleh salah satu prajurit dari Miyabi. Lalu terjadi pertarungan antara Atsushi dan prajurit Miyabi.
Atsushi pun dibawa terbang oleh monster pengawal Miyabi dan hendak dibuang dari atas. Namun, Rei yang berada di sana memilih untuk membantu Atsushi dan mengkhianati Miyabi dengan melemparkan pisau ke arah monster tersebut. Monster itu pun akhirnya bisa dikalahkan oleh Atsushi. Rei terlihat melakukan perlawanan kepada Miyabi, namun tentu saja hal itu bisa ditangkis dengan mudah oleh Miyabi. Miyabi langsung menantang Atsushi untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Meski masih dalam keadaan yang terluka, Atsushi tetap mengiyakan tantangan tersebut. Rei sempat memperingati Atsushi, tetapi Atsushi tampaknya tak memperdulikannya. Di dalam gua itu, Atsushi dan Rei langsung disambut oleh monster raksasa peliharaan dari Miyabi. Di sana juga terlihat Yuki yang dijadikan umpan untuk monster itu. Atsushi dan Rei pun langsung menyerang monster tersebut. Tiba-tiba Akira dan teman-teman yang lainnya pun datang ke gua itu. Pertarungan pun menjadi semakin sengit. Miyabi lantas memancing Atsushi untuk berduel dengannya di atas. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Rei dan yang lainnya akhirnya bisa melumpuhkan monster itu. Akira langsung bergegas menyusul kakaknya yang sedang bertarung melawan Miyabi. Sesampainya di sana, Akira langsung membantu Atsushi dalam pertarungan itu. Setelah beberapa lama bertarung, Akira dan Atsushi pun akhirnya mampu membuat tubuh Miyabi terluka. Pada akhirnya, Atsushi harus berkorban dalam pertarungan itu dengan menusukkan pedang ke dirinya sendiri karena ia sempat terhisap dan terinfeksi oleh Miyabi. Kemudian, Akira dan Atsushi akhirnya berhasil memenggal kepala Miyabi dan akhirnya Miyabi pun tewas. Tak lama kemudian, gua itu pun tiba-tiba meledak. Beruntung Akira dan yang lainnya berhasil keluar dari gua tersebut dan selamat. Film diakhiri dengan diperlihatkannya perpisahan antara Akira dan teman-temannya dengan para penduduk pulau tersebut. Ketua penduduk pun berterima kasih kepada mereka dan berjanji akan menemukan Pon dan Atsushi serta menguburkan jenazah mereka dengan layak. Rei pun akhirnya ikut mengantar Akira dan yang lainnya. Film pun akhirnya selesai. Bagi teman-teman yang ingin film kesukaannya dibuatkan alur cerita, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.